siapkan hati kita. Kita mau mengambil waktu sejenak. Kita mau buang semua beban, melepaskan semua pikiran yang sedang mengganggu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk sungguh-sungguh menghadap kepada Tuhan. Kamu kita percaya Tuhan untuk setiap hati, untuk setiap pujian yang akan kita nyanyikan. Dan kiranya boleh kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengatakan satu pujian yang mengatakan bahwa tak akan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Kita melihat Dia menyertai kita sebagai persembahan kepada Tuhan.
dan utama dari Bapak akan berbuah dan menikmati. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Shalom. Hari ini suara saya cukup kedengeran kan ya? Boleh pakai mic kan? Malam hari ini saya sungguh merasa jauh lebih muda 20 tahun. Pemuda-pemuda yang masih muda, terutama saya kagum dengan Bu Agri ya. Domba-dombanya cowok semua. Jadi dia lagi cewek. Saya pikir nggak ada cewek ya. Bu Agri wah hebat bisa menggembalakan domba-domba cowok. Jadi kalau nggak kenal untuk pemuda-pemuda di DKI, mungkin mereka biasa panggil saya Tante Dede atau saya bisa dipanggil Ibu Dede. Saya juga mengenal ketua pemudanya ada. Oh iya, salam kenal. Siapa namanya? Nama saya Petrus, biasa dipanggil. Oh iya, Pak Petrus berarti BT. Sama, saya juga Simon. Eksplorasi. Ya, malam hari ini kita mau belajar firman. Jadi kita sama-sama belajar. Saya pun sedang belajar. Jadi kita mau sama-sama belajar dalam kebenaran firman yang kita baca malam hari ini boleh memberkati setiap kita. Sebelumnya boleh saya izin saya untuk cerita dulu sebelum saya sharing firman sebentar ya. Saya ucapkan sesingkat mungkin cerita saya. Jadi ketika saya ditugaskan sama ketua pemuda Aldo bahwa sharing firman, saya teringat apa yang saya mau sharing ini gitu ya. Sabtu lalu, jadi bukan Sabtu ini, Sabtu yang lalu gitu ya. Saya pergi, Tuhan kepuceng ya. Ya, selalu. Saya pergi makan siang, tapi singkat cerita, akhirnya saya dengan anak saya satu, jadi saya makan saya di ujung Menteng. Saya ke gerai karena yang mau dimakan, yang tadinya rencana mau makan apa nggak kesampaian, nggak ada, ditutup ternyata. Jadi saya makan di ujung Menteng gitu. Saya makan di gerai Kentucky Fried Chicken. Nah, pada saat makan kondisi dalam keadaan sepi gitu. Jadi di situ ada ruang kaca, gitu. Hanya saya, anak saya, sama ada satu lagi cowok-cowok 2 orang. Nah, setelah itu masuk bapak, ibu dan anak kecil gitu. Jadi posisi dia itu persis, jadi saya di sini, dia di situ. Jadi posisinya saya itu seakan-akan saya pandangin dia terus gitu. Yang menarik hati saya adalah dari semenjak anak itu datang dengan papa mamanya, anak itu sumringah gitu wajahnya. Mungkin baru 7 tahun paling lah gitu. Dia girang gitu kayaknya gitu ya. Dia duduk makan, dia duduk berhadapan dengan papahnya, dipandangin papahnya terus gitu. Kayaknya gitu wajahnya itu senyum pandangin papahnya terus. Terus komunikasi dia tuh kedengeran ke saya karena jaraknya kan dekat. Dia bilang, dia panggil ayah ya. Ayah, baik sekali. Terima kasih ayah. Udah gitu, udah sebentar lagi dia balik lagi. Ayah, baik, terima kasih ayah. Gitu. Kalimat itu yang terus diulang-ulang dan itu menarik perhatian saya gitu. Begitu menu datang, menu pesan dia datang, mungkin ayahnya pesan dia 1 potong ayam dengan nasi gitu. Jadi mereka bertiga, tapi mereka pesan hanya 2 porsi. Jadi sepertinya yang makan tuh mamahnya sama anaknya saja gitu. Belum makan, dia bilang lagi, ayah, baik, terima kasih ya, katanya gitu. Sampai kalimat itu kok diulang-ulang terus, saya heran gitu. Sampai saya itu jadi nggak konsen makan, saya liatin dia terus gitu kan. Kayak gitu. Kalimatnya hanya ayah, baik, ayah terima kasih gitu. Ayah baik, ayah terima kasih. Sampai kalimat itulah yang menjadi bahan perenungan saya. Yang menariknya adalah anak itu begitu ada hubungan yang gimana ya, yang nggak biasa dengan ayahnya gitu. Artinya dia sangat mengagumi ayahnya, sangat percaya dengan ayahnya, sangat respect dengan ayahnya. Sampai saya bilang,
pada saat itu sedang makan, saya berpikir seandainya kita anak-anak Tuhan gitu ya, kita punya hubungan yang seperti itu dengan Bapa kita di surga. Karena kan kita dengan iman, kita ini dibilangnya anak-anak Bapa kan. Yes. Tuhan itu adalah Bapa kita ini sebagai anak gitu ya. Jadi dengan iman itu dikatakan seperti itu, betapa hati Tuhan saya aja yang saya Dia melihat aja. melihat, dan saya juga sebagai orang tua, saya tuh terenyuh gitu. Kok bisa ya gitu anak itu terus dia berkatakan, Bapak terima kasih, Ayah terima kasih, Ayah baik, katanya. Ayah baik hanya karena makan sepotong ayam dan nasi gitu loh. Dia bisa mengucap syukur dengan begitunya gitu. Jadi yuk kita juga rindu, saya juga rindu mempunyai kualitas hubungan seperti Amin. anak itu dengan bapaknya gitu. Artinya kita dengan Bapa di surga ini kita sebagai anak, dan Tuhan Yesus Allah itu sebagai Bapa kita. Kita berhak panggil dia Bapa gitu. Amin. Artinya kita rindu, kita juga bisa mencapai jauh lebih daripada anak itu. Jadi Yes. apa sih yang menyebabkan, faktor apa yang membuat kita itu bisa mempunyai hubungan yang seperti itu? Yuk kita sama-sama belajar. Kita buka dulu firman Tuhan malam hari ini. Jadi kalau yang bisa saya pelajari dari Alkitab, bahwa untuk mencapai hubungan sampai pada tahap seperti itu, kita harus paham dan kita harus mengenal siapa Bapak itu. Kalau kita nggak mengenal Bapak, kita nggak akan mungkin punya hubungan yang seperti itu. Jadi kita harus kenal dulu siapa Bapak itu. Jadi kita belajar karakter Bapak di surga. Yang saya pelajari di sini adalah Bapak itu dekat. Karakternya itu dekat, artinya dia rindu dekat dengan kita, rindu bersekutu dengan kita, rindu ingin selalu dilibatkan dengan kita. Ayatnya di Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Boleh? Mbak Ical, bantu saya. Kita baca sama-sama dulu deh, biar semangat nih. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Oh ini. Udah nggak apa-apa. Oh ini. Yang lain simak ya. Oke. Yakobus 4 ayat 8. Dia mau pakai mic juga dengan Jadi keras. Yakobus 4 ayat 8. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Salah. Yakobus 4 ayat 8. Iya. Ini Temanya Iya. hawa nafsu, supaya tahu sentralnya maksudnya. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi Yakobus 4 ayat 8. Apa Bang Ical yang digaris bawahi? Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jadi untuk kita bisa dekat dengan Allah, rupanya Tuhan ingin kita juga merespon. Artinya kita duluan, kita mendekat. Katanya, berdekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jadi yuk kita mencoba mencari, berusaha bertemu dengan dekat dengan Tuhan. Caranya lewat apa? Lewat ibadah, lewat doa, lewat persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Itu cara kita untuk kita bisa mempunyai hubungan yang intens dengan Tuhan. Yang kedua adalah
29. Iya. Ulangan 29. 4 ayat 29. Baru bisa. Tiga, dua, satu. Dan baru bisalah engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia segenap hatimu dan segenap jiwamu. Amin. Artinya ketika kita mencari Tuhan, cara yang paling Tuhan sukai dan cara yang paling Tuhan mau adalah kita mencari dengan segenap hati. Artinya nggak asal-asalan, kita dengan segenap jiwa kita. Itu yang paling efektif mungkin ya, untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita mau berusaha gimana sih caranya kita bisa terus ada dekat dengan Tuhan. Ternyata Tuhan itu melihat hati kita, melihat jiwa kita. Artinya seberapa besar kerinduan kita dan keinginan kita untuk punya persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga itu ini kabar baiknya. Kabar baiknya bagi kita-kita yang mungkin ada di sini. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan katakan, sudah ketemu? Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk hatinya. Ada di sini yang patah hati? Amin. Banyak, aku nggak apa-apa. Artinya ini kabar baik buat kita. Jadi kalau kita dalam kondisi patah hati dan remuk hati, kita tahu kecil hati. Itulah momen, itulah saatnya kita boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita boleh lebih erat lagi dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kasih momen kita patah hati, ya mudah-mudahan jangan gitu. Tapi seandainya kan kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya kan. Kemungkinan kesusahan, himpitan, patah hati yang bikin kita remuk hati itu bisa saja terjadi, kita nggak kebal gitu. Tetapi kita bersyukurnya malam hari ini justru di saat itulah kita punya kesempatan untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Yang satu lagi, nah ini saya yakin di sini nih semuanya rata-rata sudah bekerja. Artinya kemungkinan untuk ini nih sangat-sangat mungkin gitu ya. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Di situ Amin. coba minta tolong Bang Ical lagi dibacain. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Artinya janji Tuhan gak akan jauh dari kita. Tuhan gak akan ninggalin kita. Asal kita jangan jadi hamba uang. Artinya kita semua di sini, apapun profesi kita, apapun kita saat ini, kemungkinan itu sangat-sangat mungkin kita menjadi hamba uang. Artinya bisa aja yang bekerja nggak boleh beribadah karena besok minggu mesti bla bla bla. Kadang ada tuntutan-tuntutan dunia ini yang kadang sampai batas sudah tidak bisa kita toleransi, tapi kita masih toleransi. Itu sekali-sekali ya boleh gitu, bukan berarti tidak boleh. Tapi kalau itu menjadikan hambatan untuk kita jauh dari Tuhan, itu menjadi hambatan untuk kita tidak bersekutu dengan Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengambil keputusan yang tepat. Itu hal-hal yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan. Satu, Tuhan itu dekat, karakteristik Tuhan itu dekat. Yang kedua adalah karakter Tuhan itu kompeten.
Artinya Tuhan itu kita harus percaya bahwa Tuhan itu mampu, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu bisa melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan. Memang dia orang yang ahlinya. Artinya bikin bangun bertingkat kalau bukan ahlinya kan nggak bisa gitu. Tapi kita tahu Tuhan itu penjunan kita, Tuhan itu yang merancang hidup kita. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan itu kompeten gitu, Tuhan itu mampu gitu loh. Ayatnya di Lukas 1 ayat 37. Kita baca sama-sama ya, Lukas 1 ayat 37. Amin. Lukas 1 ayat 37. 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Itulah kenapa kita tadi saya bilang Tuhan itu kompeten. Artinya mungkin bagi kita mustahil, mungkin bagi kita nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Artinya apapun yang biasanya kalau di sini panggilnya brosis, ya udah brosis aja deh. Brosis artinya hadapi dalam pekerjaan, Yes. dalam tantangan kehidupan. Sepertinya udah mustahil deh, jalan buntu nggak bisa gitu. Tapi kita harus ingat, kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang kompeten. Dia mampu melakukan mujizat. Yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Yes. Yang kedua adalah di Mazmur 46 ayat 27. Mazmur 46 ayat 2. Sorry, maaf. Mazmur 46 ayat 2. 3, 2, 1. Allah itu bagi kita tempat perlindungan yang kuat, Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sepertinya saya udah nggak bisa ngejelasin lagi. Ya itu Tuhan gitu. Artinya kita terus harus ingat bahwa Tuhan itu sumber kekuatan bagi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat-sangat terbukti. Amin. Pada saat Allah merancangkan penciptaan dunia ini, Tuhan itu cuma berkata-kata, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini, jadi semua. Artinya betapa dahsyatnya Tuhan itu gitu. Jadi tidak ada hal yang perlu kita ragukan, tapi kita harus tetap ingat terus bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah itu maunya dekat dengan kita, Allah itu kompeten bagi kita gitu. Jadi itu yang harus selalu kita ingat. Yang ketiga adalah Bapa itu konsisten. Dia sangat-sangat konsisten, tidak seperti manusia hari ini ngomong A, besok bisa B. Tapi Tuhan itu sangat-sangat konsisten gitu. Jadi pada saat dia menerima panggilan dia dan menerima anugerah dia untuk menjadi penyelamat kita, dia sampai mati di kayu salib itu diselesaikan dengan sempurna sama dia, tanpa ada cacat gitu. Artinya betapa kita itu bersyukur punya Allah yang konsisten. Jadi kita juga mau belajar untuk kita seperti Allah. Kita konsisten. Mungkin dalam hal kecil, nggak perlu dalam hal besar. Perkara-perkara kecil kita konsisten. Janji Tuhan adalah Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar bagi kita. Jadi itu yang lewat peristiwa di Gerai Kentucky Fried Chicken itu, saya sangat terberkati. Saya terus membayangkan seandainya saya punya sikap hati seperti anak itu di hadapan Bapa di surga. Saya aja yang sebagai orang tua yang penuh dengan keterbatasan, kadang dengan anak, saya mau memberikan yang terbaik buat anak saya. Apalagi Bapa kita yang di surga, yang sempurna, yang konsisten, yang kompeten. Artinya tidak ada hal yang kita meragukan
Bapa kita yang di surga. Jadi itu saja firman kita sharing hari ini. Biarlah kita terus mengingat apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita terus mengingat bahwa Tuhan itu maunya dekat dengan kita. Kadang kita aja yang sering menjauh. Kata Tuhan, kan carilah Tuhan maka Dia akan mendekat kepadamu. Jadi yuk kita dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kita masing-masing, kita boleh mengingat bahwa Allah kita itu Allah yang maunya dekat dengan kita. Allah itu yang selalu maunya menolong kita, selalu maunya memberikan yang terbaik buat kita. Jadi itu saja firman yang kita boleh sharingkan malam hari ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Saya hanya mau bergerak bersaksi saja. Ya, silakan Pak. Jadi tadi adalah bersaksi tentang anak kecil yang begitu responsif dan respect dan sangat berterima kasih kepada bapaknya, dan dia sadar, dia tahu persis bahwa bapaknya sangat baik. Jadi saya sendiri beberapa minggu di tengah-tengah libur ini ada satu tanggung jawab yang kalau boleh memilih harusnya jangan pas lagi begini gitu. Saya tidak menikmati banget nih hidup dalam waktu beberapa minggu ini. Ya, singkat cerita, teman-teman yang belum tahu, gereja kita ini pernah dianugerahi oleh Tuhan kesempatan untuk menyewa satu tempat lahan yang rumahnya rusak, tapi anak-anak yang punya warisan tanah itu orang tuanya rindu bikin rumah itu jadi rumah doa dulunya. Lalu kami renovasi, kami bangun dengan sekadarnya. Ya jadilah jadi rumah doa, jadi tempat kita beribadah dulu. Tapi karena tidak muat, kita terus berdoa dan akhirnya dapat tempat ini. Lantas singkat cerita, rumah doa itu ditempati oleh dua gereja, gereja GGP dan gereja GPDI. Gitu. Berjalan kira-kira dimulai tahun 2001 atau 2022 sampai 2024 ini. Ada satu klausul perjanjian sebenarnya saya pernah buatkan draftnya kepada yang menanggung jawabi hamba Tuhan, lalu terus tinggal tanda tangan doang. Dan draftnya masih tersimpan, tapi saya belum pernah mendapatkan tanda tangan. Itu saya pikir kalau ada yang menanggung jawabi ya sudahlah. Jalan baik bahwa dalam perjanjian itu salah satu perkataannya adalah jika nanti ada satu kenaikan, beritahu 6 bulan sebelum, salah satunya begitu ya. Pihak pertama yang punya tempat tidak boleh menjualkan atau mempertahankan kepada pihak lain. Jika tidak menjual, tawarkan terlebih dahulu kepada GCKI. Jika kami tidak bersedia untuk membelinya, baru dioper orang lain. Begitu kira-kira. Sangat baik. Dan jika terjadi sesuatu di kemudian hari, mengedepankan dibicarakan secara keluargaan. Ini kan jelas sangat baik, tujuannya baik karena kita ini menanggung jawab uang jemaat. Saya bikinkan draft yang teratas, namanya anaknya juga udah berpisah-pisah, satunya di Medan, satunya di Bekasi, nggak jelas lah gitu ya. Dua anak orang kaya, mungkin mendidiknya, tata keramanya atau etikatnya nggak mengerti mesti bagaimana. Ternyata dijualkan, dioper tangan ke orang lain tanpa kita diberitahu. Begitu singkat cerita di bulan-bulan November kami menunggu dipanggil sampai singkat cerita kami kabari dipanggil oleh pembeli. Lalu pembeli ini katanya si preman gitu ya, katanya orang yang cukup disegani dan sebagainya. Cuma bagi saya pribadi harus dijalankan etikat baiknya karena saya menanggung jawab uang jemaat. Uang jemaat juga uang Tuhan gitu. Kami datang ke rumahnya, bersyukurnya beberapa hari saya terus menyadari bahwa Tuhan itu baik. Di tengah-tengah gereja kita ini Tuhan taruh, Tuhan titipi satu jemaat yang adalah juga pengacara gitu, satu lawyer. Itu satu hal penghiburan yang luar biasa buat diri saya. Bahwa Allah sudah semuanya Tuhan izinkan semuanya itu saya mesti ngalami. Kalau boleh saya nggak mau ngalami sebenarnya. Saya lepas tangan begitu aja, saya tidak meninggalkan jejak yang baik sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang meneladangkan untuk berani menjaga, melindungi jemaat. Artinya juga uangnya, artinya juga semua hal tempat ibadahnya ya kita harus berani untuk tidak langsung sok baik. Ya sudahlah, relakan gitu ya. Itu namanya baik tapi bodoh. Gitu. Tapi kita belajar untuk akurat di jalan proses. Maka sehingga kita akan ketemu, nggak ada etikat baik juga dari pembeli. Maka tiba pada saat saya punya
waktu sampai akhir bulan Januari tidak ada pembeli dan penjual untuk predikat itu dipertemukan, saya gembok lah. Dan menurut nasihat dari pengacara ini, gembok saja saya gembok, saya tempel gitu ya gereja. Dan uniknya teman-teman, saat sisi lain lagi bahwa ketika hal terjadi hal seperti ini sekedar keluhan saja, ini anak-anak muda benar besok belajar mencintai pekerjaan saya. Saya menghubungi jemaat seperti menghubungi presiden. Susahnya menghubungi setelah mati. Di telepon tidak telepon balik. Lelah kata saya. Ini gimana sih jemaat ini gitu ya? Apakah harus memang seperti gembala seperti ini gitu? Saya harus melakukan sesuatu yang konyol yang dia dorong-dorong, begitu saya maju mereka tiarap gitu. Kadang-kala sih lelah ya. Tapi inilah pilihan saya dengan teladan yang belajar meneladankan, menjaga. Yang unik lagi, kemarin saya titik puncak saya lelahnya luar biasa adalah ketika saya WA dari jauh-jauh dan minta suratnya mana. Nggak ada. Kemudian saya tegaskan lagi, ada tidak? Saya lupa lah, tapi kita tahu tidak. Jawabannya kan tidak. Tidak apa-apa. Ada atau tidak tanda tangan, saya tetap mengedepankan ini adalah saya sudah inisiatif, saya rekam perkataan gitu ya. Lalu kemarin itu puncak WA dia menyampaikan bahwa saya tidak mau dilibatkan dalam saya sudah tidak ada gitu ya, hamba Tuhan yang menanggung jawab itu. Saya bilang ya bagaimanapun ini uang jemaat, kita tanggung jawab. Nggak ada jemaat, nggak ada yang nyumbang, nggak ada yang nyumbang uang kita tahu. Saya kirimkan, saya masih punya draft laporannya. Itu kas gereja ada 6 juta pada waktu itu. Kita nekat membangun rumah sampai habis 24 juta. Saya masih ingat ada yang nyumbang 50.000, ada yang nyumbang kopi setiap hari. Saya kirimkan ini apa kita nggak menghargai uang jemaat. Ini kadang-kadang lelah. Udah nih kamu nggak apa-apa nggak ikut. Tolong kasih nomor HP tukang yang belum mengerjakannya supaya ada kalau nanti dibutuhkan dalam perkara ada tukang yang dihubungi benar bahwa ini bangun di sini gitu, bahwa yang bangun adalah GJKI. Nggak ada yang punya rumahnya saja. Oh tidak, saya hanya kenal di tempat kopi. Rasanya saya kesal luar biasa banget itu. Begini lah hidup. Kadang-kadang kita mengaku memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi tidak pernah menunjukkan attitude atau karakteristik seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang harus belajar bertanggung jawab, menanggung jawabi sesuatu yang dipercayakan. Nah saya titik lelah itu kemarin benar-benar lelah. Wah, sepanjang jalan saya. Tapi di tengah kelelahan saya merasakan bahwa saya belajar untuk memilih untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih masih ada si A, masih ada si B. Hari ini saya juga ada bersyukur ada satu di grup Indonesia. Kita berdoa ini satu hal yang baik. Dan saya juga merespon satu orang respon, puji Tuhan juga. Di sini lah teman-teman, fungsinya saling mendukung, saling berdoa. Itu jangan ngomong kosong bahwa kita ini keluarga. Jadi nggak ada lagi GJKI harga atau GJKI agape, kita semua GJKI yang harus saling membahu. Ini keluarga kita, ini rumah kita. Jadi kalau ada satu sakit ya kita sakit bareng-bareng lah. Kalau ada sesuatu yang dipergumulkan, ayo kita angkat bareng-bareng. Nah, yang paling penting tidak ada menguntungkan sepihak. Saya mau ngomong ke teman pengacara ini, jika ini uang saya segitu, saya lepaskan. Buat saya akan lelah untuk urusi ini. Tapi ini uang jemaat yang menyumbang dari kekurangannya 1.000-2.000. Maka saya harus menunjukkan tanggung jawab saya harus selesaikan proses. Soal urusan bagaimana, doa saya adalah damai sejahtera dari semua pihak. Dari pihak pembeli, penjual, semuanya selalu. Saya juga sudah memberikan satu kepada pengurus bahwa kami tidak menghendaki untuk lebih besar atau sesuai dengan yang luar, kan bukan. Tapi hanya butuh etikat baik duduk bareng. Oh ya kami akan mampu mengembalikan buat gereja sekian. Karena kita tinggal di rumah bongkaran nggak izin aja. Itu kita di usia kita ada uang rohiman gitu, ada imbal gitu. Ini pikiran saya. Itu anak Tuhan juga yang beli. Kadang-kadang saya hanya ingin kasih pelajaran juga. Jadi anak Tuhan jangan begitu banget tentang ini gereja, yuk injak-injak lah. Harga diri gereja, harga diri orang Kristen. Bukan berarti kita sok kalah-kalah, tapi kita tidak ngerti bahwa itu adil dan injak-injak. Dan di sini nggak ada kredit menghadapkan harus bagaimana. Saya sebagai kepala sidang, sebagai pemimpin di gereja, saya juga berpikir memilih-milih. Jika saya sok baik, tidak semua kepala akan menilai bahwa itu baik. Karena pasti ada orang yang pintar, dia bilang antara orang baik dan orang bodoh itu beda tipis.
belajar untuk ini bicara tentang keadilan. Maka saya serahkan kepada bersyukurnya Tuhan taruh orang yang ngerti hukum. Kemarin juga saya udah beli kumpul sampai Vira ini anak perempuan saya teleponnya dari telepon dia. Dia mesti beli kumpul dia begini antri ke sini. Akhirnya ujung-ujungnya saya bilang saya juga yang pasang juga begitu. Mana ancaman-ancaman udah larinya lelah saya mendengar rekaman ancaman aja gitu. Jadi juga begini kira-kira merasakan rasanya seolah-olah ya kita ngaku sahabat, kita ngaku saudara, kita ngaku satu jemaat atau keluarga, tapi ketika mengalami sesuatu yang sulit kita seringkali ditinggalkan. Tapi Tuhan kita tidak. Saya tahu persis bahwa hari ini juga ada satu WA yang di grup itu, di grup pengurus, ada satu bentuk bahwa Allah menggerakkan seseorang yang tanpa minta. Ayo kita doa, ini satu gerakan Tuhan untuk berikan satu kekuatan. Hari sore ini saya tadi, wah, Tuhan baik. Dari malam saya telah, gitu mesti Maisal tahu. Di tengah lelah saya harus bersihkan juga ruangan ini karena saya juga memikirkan 2 gereja yang nyewa di sana. Saya sudah ngomongin teman-teman pada waktu datang di tanah segi tempat juga gak ada yang hadir, teman-teman. Lalu saya bilang ke anak saya, bilang bersyukur bahwa hamba Tuhan yang tinggal di sini tidak hidup dari gereja. Bagaimana kalau saya hidup dari gereja? Saya akan jauh lebih menderita. Perasaan saya begitu. Nah ini teman-teman, ini besok kelak yang mungkin kalian lah jadi penerus dia kira-kira mengerti rasanya menanggung jawabi satu gereja. Itu bukan hal mudah. Maka yuk kita, ini curhat sekali kesaksian, tapi ini satu saya berkata hari ini teman-teman. Tuhan saya bersyukur ada Pak Isal yang semalam sampai jam berapa, banjir sampai 2:30 juga. Kemarin malam sampai jam berapa tuh angkatin besi. Itu benar-benar saya duduk selesai juga ini bersih. Ada Pak Semenjak saya bersyukur juga. Artinya Tuhan juga bicara di hati saya. Aku udah tahu ini, aku tahu ini, aku tahu ini buat kamu, kamu gak sendiri. Iya juga ya. Sepanjang jalan saya sering diam saya untuk merasakan. Nah, saya ini firman Tuhan buat saya pribadi mengingatkan Tuhan sedang membuat masalah juga. Cara Tuhan untuk tadi yang patah hati. Itu luar biasa. Saya tadi nggak dibacakan di Mazmur berapa ini. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Jadi saya kemarin patah hati teman-teman. Kenapa di situasi begini? Saya jauh di Priok, saya harus memikirkan urusan kondisi rumah doa gitu. Tinggal gembok saja tuh, suruh ngawasi lihat. Ini luar biasa ya teman-teman. Orang yang patah hati saja Tuhan dekat. Nah saya sepanjang sore tadi saya pulang, saya rasa dekat. Dan juga saya berpikir, saya tadi pikir, janganlah saya nggak ingin beribadah. Tapi begitu dari puji-pujian, firman Tuhan benar juga. Jangan sampai hal sesuatu yang beribadah. Saya ini sungguh-sungguh dikuatkan dengan firman Tuhan, ini kesaksian hanya meneguhkan. Tidak Tuhan janjikan setiap orang mengalami jalan baik-baik saja. Saya berapa minggu ini sedang tidak baik-baik saja. Di tengah situasi yang sulit, teman-teman, saya berpikir mobil saya dicuri, peleknya juga aja. Banyak amat Tuhan masalahku gitu. Sesini di hati cuma. Banyak ada saja gitu. Jadi tengah begini kenapa jadi begitu? Ternyata saya tahu firman Tuhan ini. Semua Tuhan permasalahan Tuhan izinkan terjadi supaya kita dekat, supaya ngobrol. Saya jadi banyak ngobrol gitu ya. Tapi hari ini saya menyadari bahwa firman ini hidup. Amin. Semua firman ini mengajar saya untuk bagaimanapun situasi kita diajar untuk mendekat kepada Tuhan. Luar biasa, terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Dede untuk firman Tuhannya. Terima kasih untuk Pak Simon yang sudah bercerita. Sama-sama, sudah. Pak Henaknya biar nggak capek juga ternyata. Cek. Ya, mantap. Betul banget ya teman-teman ya, kalau misalkan Tuhan tuh benar-benar cuma satu-satunya deh ketika kita lagi patah hati. Seringkali tuh kita dihadapkan sama 2 pilihan, antara kita mau datang ke Tuhan atau malah semakin jauh gitu. Nah hari ini nih kita yang hadir di sini bersyukur bisa diingatkan apapun mungkin ini yang sedang kita alami, saya nggak tahu. Tapi ini waktunya untuk kita bisa datang kembali pada Tuhan. Seperti yang tadi Tante Dede bilang, yaitu lewat berdoa.
lewat ibadah gitu. Jadi teruslah berdoa walaupun mungkin kadang tuh suka capek, suka lelah dan merasa Tuhan tuh dengar gak sih kita berdoa, tapi pasti tuh Tuhan dengar gitu setiap doa kita mau mengimani dan mengamini. Oke. Untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini, saya minta dengan kasih Kak Agri ya. Tutup doa. Oke. Buat firman. Oke, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, kita akan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan terus tambah-tambahkan pengertian di dalam hidup kami, supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, biarlah firman-Mu yang ajaib, yang agung, selalu menjadi pegangan dalam hidup kami, menjadi kekuatan kami Tuhan, di saat kami merasakan begitu banyak beban atau begitu banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya
kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu Ibu Dede yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap pelayanan, keluarga, usaha pekerjaan Tuhan berkati. Dan Tuhan pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi dimanapun dia berada Bapa, supaya setiap kehidupan hamba-Mu menjadi berkat. Begitu juga dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami naikkan di dalam hadirat-Mu. Haleluya, amin. Amin. Boleh silakan kembali duduk. Jam menunjukkan pukul 9, tapi tadi kita baru mulai ibadah tuh 7:30 lewat, hampir jam 9 nih. Jadi sebenarnya ibadahnya baru sebentar. Kalau kita main games dulu masih semangat gak? Masih. Mantap. Oke. Tapi aku mau mainnya bareng-bareng ya. Bella tak apa-apa main bareng, Vira, Bintang ya, main sama abang-abangnya, oke? Abang-abang yang lain juga boleh main sama yang ini, kita bareng-bareng, oke? Gak kedengeran, oke? Oke, kita berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu tadi dulu. Kau temanku, ku temanmu, ayo. Tapi aku maunya sekarang bertiga. Nanti aku bilang cari pasangan segini. Berarti harus kumpul cari pasangan, oke? Ya, bertiga nih dimulai. Bertiga. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega. Lagi. Kita selalu bersama. Seperti celana. Sekarang berdua. Kau temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu. Dalam untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan peluk temannya. Lagi. Kau temanku, kita selalu. Sekarang cari pasangan berenam. Ayo berenam dengan baju. Kau temanku, ku teman pas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana yang gak dapet pasangan nih? Gak ada yang gak dapet sendiri. Cari di sini. Lagi ku akan mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu. Dalam untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Berlima. Temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana. Dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega dengan roti. Seperti diriku dan dirimu. Seperti dirimu. Oke, yang berlima. Masih dalam kelompok berlima. Tapi aku lihat yang di depan ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Sekarang kursinya boleh dimundurin dikit tuh, pasangan berlima sama kelompoknya. Berlima. Boleh bareng-bareng. Sama kelompoknya dari itu yang berlima. Iya, yang paling berlima. Boleh